Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, haleluya. Bagaimana kabar Bapak Ibu dan Saudara semua? Saya percaya bahwa berkat Allah senantiasa ada bagi kita semua. Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan terambil dari Amsal 19 ayat yang keempat. Kekayaan menambah banyak sahabat, tetapi orang miskin ditinggalkan sahabatnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika saya membuka YouTube begitu, ternyata seringkali ada konten yang muncul dari KDM, Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Nate nggih, yang mempunyai kepedulian sangat tinggi kepada masyarakat yang tidak mampu, baik itu anak-anak, remaja, bahkan sampai kakek nenek dipedulikan. Tidak hanya ucapan tetapi bantuan dana dan materi. Sungguh luar biasa. Saat ini kita merenungkan dari salah satu ayat dari kitab Hikmat Amsal 19 ayat yang keempat. Menulis tentang orang miskin yang ditinggalkan. Saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, sangat banyak figur yang memandang seseorang dari pakaian, perhiasan, sepatu, tas, kendaraan, dan rumah yang dimiliki. Bila semua yang dikenakan dan yang dimiliki branded dan serba mewah, maka secara otomatis pasti akan dihargai. Terlebih bila pekerjaannya mapan, kedudukan yang tinggi dan punya latar belakang pendidikan dan kemampuan di atas rata-rata, pasti memiliki banyak sahabat dan rekanan dan jejaring kerja. Sangat berbeda bila latar belakang pendidikannya itu rendah, sosial ekonominya pas-pasan, rumah aja masih ngontrak, sudah 2 tahun di PHK, pasti ditinggalkan sahabatnya. Karena apa? Karena dianggap merepotkan hidupnya dan mereka pun semakin minder. Nah, saudaraku dikasihi Tuhan, rasa peduli, sosial, perhatian terhadap orang yang berkekurangan sekarang semakin rendah. Tetapi kita sebagai orang percaya, kita harus berbeda dengan mereka. Filipi 2 ayat yang keempat. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Maka saudaraku, mari kita membangkitkan rasa kepedulian, perhatian, kesetiakawanan, kebersamaan, empati, dan simpati sebagai wujud kasih dalam Tuhan. Karena Tuhan terlebih dahulu juga empati terhadap kita. Tuhan juga mempedulikan, memberikan perhatian dan setia kawan, serta membersamai kita di dalam setiap laku kita. Maka saudaraku dikasihi Tuhan, mari kita tingkatkan kepedulian kita sebagai orang percaya, karena dengan meningkatkan kepedulian, nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, tolong kami agar kami semakin hari mampu semakin peduli, dan biarlah melalui kepedulian ini kami bisa bersaksi lebih dan lebih lagi. Terima kasih Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon berkat dan pertolongan Tuhan. Haleluya. Amin.